Nama permainan itu adalah adu batu, di mana batu yang satu ditaruh di atas tanah dan lawannya memegang batu di lengan yang satunya lagi. Kemudian dia menghantam dengan sangat keras batu yang di atas tanah tersebut. Cetak! Herdi dan adiknya sangat senang bermain adu batu. Mereka bermain seharian, tetapi mereka tidak sadar bahwa ada yang mengawasi mereka dan dia tidak terlihat. Rumah ini terletak di tempat yang tenang. Situasi rumah ini sangat teduh karena memang di sekeliling rumah ini masih terdapat pohon-pohon, dan di dalam rumah itu juga ada pohon-pohon yang teduh. Oh ya, cerita ini diceritakan oleh rekan kerja gue, namanya Herdi. Sebelumnya Herdi ini ada di cerita gue yang judulnya Tuyul Hotel, dan ada juga di cerita gue yang judulnya Kembali Lagi, yaitu waktu pengalaman Herdi di kota Surabaya. Sebelumnya gue ucapin terima kasih untuk teman-teman gue yang udah hadir di channel gue. Semoga kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semua. Oh ya, cerita ini diceritakan Herdi di sekitar tahun 1998. Saat itu Herdi berusia 6 tahun. Nah, saat itu Herdi menempati sebuah rumah, yaitu rumah yang teduh dan tenang. Disebut tenang karena rumah ini memang jauh dari keramaian, dan memang suasananya sangat teduh karena banyak pohon-pohon di daerah rumah itu. Dan di dalam rumah itu juga ada banyak pohon. Wilayah rumah ini ada di Jakarta Timur, yaitu tepatnya di Ciracas, yaitu di Jalan Tanah Merdeka 10. Herdi menempati rumah ini bersama keluarganya, jadi dia baru pindah di rumah ini. Rumah ini memiliki halaman yang luas di sebelah sisi kirinya, dan ada teras rumah di sisi kanannya. Jadi rumah ini letter L. Nah, pada saat kita masuk ke dalam rumah, itu kita menemukan kamar di sebelah kanannya, yaitu jadi kamar bagian depan. Nah, kemudian kita masuk lagi lebih dalam, itu kita menemukan sebuah ruang tamu, di mana di depan ruang tamu itu terdapat sebuah kamar. Kamar itu memiliki jendela yang dimana kalau jendela itu dibuka, itu bisa melihat teras samping rumah itu. Oh ya, di teras samping rumah itu diletakkan balai bambu. Jadi buat duduk-duduk, buat ngadem-ngadem di situ. Karena memang halaman sisi kiri rumah itu memang luas, dan di situ terdapat pohon rambutan yang sangat rimbun. Nah, melangkah lagi kita lebih ke dalam ke rumah itu, kita menemukan sebuah kamar. Jadi ada kamar lagi di sebelah ruang tamu. Nah, sampailah kita di ruangan akhir dari bangunan itu. Nah, di akhir ruangan di bangunan itu terdapat lagi sebuah kamar. Jadi ada kamar paling belakang di pojok kanan. Di pojok kanan ruangan belakang. Nah, di sebelah kamar itu terdapat kamar mandi. Nah, di sebelah kamar mandi itu terdapat dapur. Di sebelah dapur inilah itu ada pintu, yaitu akses keluar ke halaman belakang dari rumah itu. Jadi, rumah itu memiliki halaman belakang di mana ruangan terbuka. Nah, di belakang rumah itu terdapat kebun yang sangat luas, yang dimana ditumbuhi pohon-pohon yang besar saat itu.
Nah, antara kebun dengan rumah Herdi itu dibatasi dinding yang sangat tinggi, sehingga tidak mudah orang bisa masuk ke rumah Herdi. Nah, itulah suasana rumah Herdi saat itu. Herdi menempati kamar yang paling belakang, yang dimana kamar itu bersebelahan dengan halaman belakang rumah itu. Nah, suatu hari Herdi sedang bermain bersama adiknya. Kebetulan dia bermain di halaman belakang rumah itu. Memang halaman belakang rumah itu sangat sepi, karena belakangnya adalah kebun yang sangat luas yang ditumbuhi pohon-pohon tinggi. Dan juga sangat teduh saat itu. Permainan yang dimainkan oleh Herdi dan adiknya itu permainan adu batu, di mana permainan itu ditaruh sebuah batu di atas tanah. Kemudian lawannya dia memegang batu satunya lagi. Kemudian lawannya itu melempar atau mengadu batu itu yang ada di tangannya ke batu yang ada di atas tanah. Dan dihantam dengan sangat keras saat itu adalah sehingga bunyinya tak. Nah, itulah permainan adu batu yang dimainkan oleh Herdi dan adiknya saat itu. Nah, kalau ada batu yang pecah, berarti kalah. Dan mereka bergantian. Jadi ditaruh lagi batu yang tadi satunya lagi, kemudian tadi batu yang ditaruh di tanah tersebut dipegang lagi buat dihantam. Itulah permainan yang dimainkan Herdi sama adiknya saat itu. Permainan ini sangat menyenangkan bagi Herdi dan adiknya, karena permainan ini dimainkan oleh Herdi dan adiknya berkali-kali. Hampir beberapa hari, Herdi dan adiknya memainkan permainan adu batu ini. Dan itu selalu dimainkan di halaman belakang rumah itu. Nah, suatu hari, ayahnya Herdi saat jam istirahat, dia pulang ke rumah. Memang kalau istirahat itu terkadang ayahnya Herdi itu suka pulang ke rumah. Saat itu ayahnya Herdi ketemu dengan ibunya Herdi. Dan dia tanya, kemana Herdi dan adiknya? Ibunya Herdi bilang, itu mereka sedang bermain di halaman belakang. Mendengar itu, ayahnya Herdi melangkah ke halaman belakang untuk menemui Herdi dan adiknya. Selama perjalanan menuju ke halaman belakang itu, ayahnya Herdi mendengar suara batu yang diadu. Cetak! Kemudian dengar suara anak-anak yang tertawa. Tetapi ada juga suara anak-anak yang ngomel-ngomel. Itu mungkin yang kalah kali, yang batunya pecah. Sampailah ayahnya Herdi di halaman belakang. Di situ ayahnya Herdi melihat Herdi dan adiknya sedang bermain. Saat itu banyak batu-batu yang sudah pecah di halaman belakang itu. Kemudian ayahnya Herdi juga melihat ada beberapa susunan batu di sudut di halaman itu. Itu mungkin batu-batu yang belum diadu. Kemudian ayahnya Herdi melihat suasana halaman belakang saat itu. Dan dia bilang sama Herdi dan adiknya, sudah, hentikan mainannya. Jangan main lagi, terutama di halaman belakang ini. Apalagi kalau kalian mainnya itu sendiri, nggak ada yang ngawasin. Kemudian coba kalian bubar dulu, kemudian kalian bersih-bersih lah dan istirahat. Jadi hentikan mainan ini. Nah, kemudian Herdi mendengar perintah dari ayahnya. Dia segera menyelesaikan permainannya, dan itu diikuti oleh adiknya Herdi. Dan kebetulan mereka saat itu sudah main, udah termasuk lama main, sehingga mereka sudah letih dan mereka mungkin sudah lapar saat itu, sehingga mereka langsung masuk ke dalam rumah, mereka bersih-bersih, kemudian mereka makan siang dan istirahat. Nah, itulah aktivitas Herdi dan adiknya yang dilakukan di halaman belakang. Suatu malam, pada saat Herdi dan adiknya tertidur, yang tadi udah gue jelasin kan, dia tidur di halaman di ruangan belakang tuh, di kamar belakang yang berhubungan dengan halaman belakang. Ayahnya Herdi itu
membangunkan Herdi dan adiknya. Jadi, Her, bangun. Herdi mendengar suara ayahnya bangunin tersebut. Dia nggak langsung bangun, karena kan ayahnya Herdi agak berbisik banguninnya gitu. Nah, dia masih agak-agak tertidur. Nah, kemudian ayahnya Herdi agak memperkeras suaranya. Her, bangun, katanya. Nah, mendengar suara ayahnya Herdi sudah mulai agak kenceng, kemudian Herdi udah mulailah dia bangun dan agak melekin matanya gitu kan. Kemudian ayah Herdi juga bangunin adiknya. Bangun, katanya. Nah, hampir agak setengah mengantuk, Herdi bangun lah itu. Dia bingung kenapa ayahnya bangunin dia dan adiknya malam-malam. Dan itu mereka tadi barusan lagi tidur gitu. Nah, kemudian agak setengah berbisik, ayahnya Herdi ngomong lagi sekali lagi. Kalian dengar suara itu nggak? Herdi yang melihat dan mendengar ayahnya seperti itu, dia bingung kenapa ayahnya agak-agak berbisik ngomong sama mereka gitu. Nah, melihat reaksi anak yang masih nggak mudeng juga atau masih nggak nggak dengerin gitu kan, ayah Herdi ngulang sekali lagi. Kalian dengar suara itu nggak? Nah, mendengar ayahnya Herdi mengucapkan itu 2 kali, Herdi mulai agak konsentrasi. Dia berusaha mendengar apa yang tadi ayahnya bilang. Nah, pada saat dia mendengar, dan adiknya Herdi juga berusaha untuk mendengar, jadi disuruh dengar katanya. Mereka dengarlah ada apa itu. Nah, pada saat mereka berusaha mendengar, mereka mendengar suara, di mana suara batu beradu. Cetak! Mereka bingung. Kok ada suara batu diadu? Kemudian mereka berusaha dengerin sekali lagi, dan itu konsentrasi penuh. Dan itu memang benar. Malam itu Herdi mendengar ada suara batu diadu. Cetak! Suara batu yang diadu itu mirip suara batu yang mereka mainkan siang itu, yaitu permainan adu batu. Itu ritmenya juga mirip. Jadi pada saat itu batu udah dihantam, cetak! Kemudian kan diem tuh, karena kan itu kan digantian tuh. Yang tadi batunya di tanah, itu diambil lagi dan ditukar tuh. Kemudian diadu lagi. Cetak! Nah, Herdi yang bingung, dia bertanya sama ayahnya. Ayah, itu siapa yang sedang main batu? Kemudian, kan ini malam hari. Siapa yang bisa main di belakang? Kan di belakang gelap. Walaupun di belakang, halaman belakang itu ada penerangan, tapi itu tidak bisa menerangi halaman belakang secara keseluruhan. Karena bagian belakang rumah itu kebun dengan pohon yang sangat tinggi. Ayahnya Herdi mendengar pertanyaan dari Herdi, itu dia bilang, memang gak ada yang main batu di belakang. Dan tidak ada orang di halaman belakang. Herdi yang mendengar perkataan ayahnya, dia tambah bingung dan agak sedikit ketakutan. Akhirnya dia merapat atau mendekat ke ayahnya, dan itu diikuti oleh adiknya Herdi. Adik Herdi juga nanya, itu ayah kalau memang gak ada orang yang main batu, itu kenapa batunya bisa beradu? Jadi siapa yang adu batu itu? Nah, mendengar pertanyaan lagi dari adiknya Herdi, akhirnya ayahnya langsung ngomong, memang di belakang itu tidak ada siapa-siapa, dan memang ada yang sedang main batu atau main adu batu di belakang sekarang, dan itu bukan orang. Mendengar perkataan dari ayahnya Herdi seketika langsung ketakutan. Dia langsung merapatkan badannya mendekat ke ayahnya Herdi, dan itu diikuti langsung adiknya Herdi.
Dan dia bilang, "Ayah, aku takut." Melihat ekspresi anak-anak yang ketakutan, udahlah, langsung Ayah Herdi udah bilang, udah, kalian mulai sekarang pindah tidurnya. Jangan di kamar belakang ini lagi. Kalian pindah ke kamar tengah. Segeralah malam itu Herdi dan adiknya pindah ke kamar tengah yang di depan ruang tamu itu. Dan sejak malam itu Herdi dan adiknya tidak pernah lagi tidur di kamar belakang. Dan sejak kejadian malam itu, di mana mereka mendengar ada orang yang bermain adu batu dan tidak ada siapa-siapa di halaman belakang itu, mereka tidak pernah lagi berani main di halaman belakang. Dan mereka tidak pernah memainkan lagi permainan adu batu. Itulah kejadian yang terjadi malam itu. Suatu malam, di mana Herdi sudah pindah ke kamar tengah, dan dia sudah beberapa malam tidur di kamar tengah itu. Saat itu Herdi tidak bisa tidur, dia tidak tenang. Suasana malam itu, semua anggota rumah itu sudah pada tidur, terutama adiknya Herdi. Dia lihat adiknya udah tidur. Dia lihat ruangan di dalam rumah itu juga lampunya udah pada mati semua. Berarti semua sudah pada tidur malam itu. Nah, Herdi berusaha merem gitu kan. Dia berusaha merem, tapi tidak bisa tidur. Sampai dia mendengar ada suara di halaman teras sampingnya. Yang tadi udah dijelasin tuh kan. Jadi ruangan atau kamar tengah itu ada jendela. Kalau jendela itu dibuka, itu bisa melihat suasana teras samping rumah itu. Dan itu bisa kelihatan tuh pohon rambutan yang besar itu, yang rimbun itu. Dan di teras samping itu diletakkan balai bambu yang bisa buat duduk-duduk adem-adem di situ. Nah, Herdi mendengar balai bambu itu berbunyi. Krek. Bunyi itu seperti orang sedang duduk di balai bambu. Dan Herdi sering dengar suara bunyi balai bambu itu kalau ada yang duduk, dan itu biasanya siang-siang. Dan ini kejadian di malam hari di mana semua anggota keluarganya sudah pada tidur. Herdi yang awalnya susah tidur itu menjadi tidak bisa tidur. Dia sudah mulai ketakutan. Dia berusaha mendengar sekali lagi, dan itu memang benar. Balai bambu itu berbunyi. Krek. Langsung Herdi tutup mukanya dengan bantal dan dia berusaha memejamkan matanya dan dia berusaha tidur saat itu. Nah, pada saat dia berusaha untuk tidur dan dia ternyata tidak bisa tidur juga, akhirnya dia membuka bantal ya, karena kan engep juga gitu kan ya. Kurang oksigen juga, dia engep, dia buka tuh bantalnya. Nah, kebetulan waktu itu pada saat Herdi tidur, mereka membiasa kalau tidur itu pintu kamar itu selalu terbuka, nggak pernah ditutup. Nah, pada saat Herdi lagi buka bantal yang tadi nutupin wajahnya karena dia ngep gitu kan, kurang oksigen, sesak napas, dia buka, dilihatlah itu di pintu kamarnya itu yang terbuka, itu lewat ayahnya. Nah, dia lihat ayahnya Herdi lewat tuh pakai sarung. Tapi bagian atas sarungnya itu ditaruh di bahu. Nah, itu lewat tuh ke arah belakang rumahnya. Nah, Herdi yang tadi ketakutan mendengar suara dari balai bambu itu, dia segera turun dari tempat tidur untuk ngikutin ayahnya. Dia pengen bilang sesuatu ke ayahnya mengenai tadi kejadian ada suara dari balai bambu itu. Pada saat Herdi keluar dari kamarnya, dia ngelihat memang suasana di ruangan rumahnya itu masih gelap karena lampu memang mati. Tapi karena dia yakin tadi dilihat ayahnya lewat dan ke arah belakang ruangan rumah itu, Herdi langsung nyusul ayahnya.
Kemudian pada saat dia sampai ke ruang belakang rumah itu, yang dimana sudah pasti ruangan itu pasti gelap, Herdi tidak menemukan ayahnya di sana. Suasana sangat sepi dan gelap. Dan Herdi baru sadar saat itu dia sendirian di ruang belakang rumah itu. Dia lihat kamarnya yang sebelumnya dia tidur di situ, itu dalam keadaan tertutup dan gelap. Dia lihat kamar mandi yang dia berpikir ayahnya ke kamar mandi saat itu. Dia lihat lampu kamar mandi juga gelap. Semua gelap dan dia sendiri di situ. Dan langsung Herdi mulai ketakutan. Dan segera dia kembali ke kamarnya dan dia masuk dan langsung dia tidur. Dia tutup lagi wajahnya dengan bantal dan dia berusaha tidur. Dan akhirnya dia tidur malam itu dengan ketakutannya. Itulah kejadian yang kedua kali yang dialami Herdi di rumah itu. Dia melihat ayahnya, tetapi itu bukan ayahnya. Suatu malam, ya seperti biasa pada saat Herdi mau tidur. Jadi ini cerita ini selalu pada saat Herdi mau tidur gitu. Karena pada saat dia malam-malam mau tidur dan semua orang pada sudah tidur dan dia belum tidur, dia selalu ngalamin hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa itu terjadi? Pada saat dia mau tidur dan dia udah tenang, saat itu dia tenang. Dia mendengar di plafon rumahnya itu seperti suara langkah orang. Tak, 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 tak. Dan itu gak mungkin ada orang bisa jalan di atas plafon itu. Bisa jebol itu. Tapi dia mendengar suara langkah orang di atasnya itu. Di atas plafon rumahnya itu, di atas langit-langitnya itu. Dia bingung. Siapa yang di atas? Mungkin saat itu kalau kita berpikir, itu mungkin musang. Atau ada binatang lah. Yang pasti musang. Karena di belakang rumah itu kan kebun tuh. Dengan pohon-pohon besarnya. Pasti sering ada musang masuk ke dalam rumah. Terutama ke plafon. Nah pada saat Herdi mendengar ada suara orang melangkah di plafon itu. Dia mendengar juga ayahnya keluar dari kamarnya. Kemudian dia langsung membuka, ayahnya juga dengar ayahnya itu buka pintu rumahnya. Dan dia keluar. Dia dengar tuh langkah ayahnya keluar tuh. Kan itu bisa didengar tuh karena kan jendelanya kamar Herdi itu kan ke halaman samping rumah itu. Kemudian Herdi lihat ayahnya itu melempar sesuatu ke atas rumah itu. Ngapain ayah tuh malam-malam keluar dan melempar apa itu ke atas? Dan ternyata kejadian itu yang dimana ayahnya Herdi tiba-tiba keluar rumah itu malam-malam ya. Dan sering lempar sesuatu ke atas. Dan itu sering kejadian beberapa kali lah yang Herdi lihat malam itu. Dan ternyata terakhir Herdi baru tahu yang dilempar ayahnya ke atas itu pada saat ayahnya Herdi malam-malam keluar itu kemudian lempar ke atas rumah itu ternyata garam. Jadi hampir beberapa hari ayahnya Herdi itu keluar rumah dan melempar garam ke atas rumahnya Herdi. Herdi nggak ngerti saat itu apa dan kenapa ayahnya Herdi melakukan itu. Nah sampai suatu waktu ayahnya Herdi memutuskan untuk pindah rumah ke daerah Lenteng Agung. Itu pindah bukan karena kejadian-kejadian di rumah itu. Bukan. Karena waktu itu memang ayahnya Herdi ingin dekat atau tinggalnya lebih dekat dengan neneknya Herdi. Jadi bisa diawasin lah atau bisa kalau ada apa-apa ya lebih dekat lah tinggalnya. Nah di situ mereka udah siap-siap lah untuk pindah. Nah tiba-tiba ibunya Herdi, waktu itu kan ibunya Herdi kan lagi hamil adik bontotnya. Jadi adik bontotnya Herdi lah tuh lagi hamil adik bontotnya itu badannya gatal. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gatal tuh.
Pertama tangannya, kemudian tiba-tiba hampir seluruh tubuhnya dan semua gatal. Dicek ke dokter, dokter bilang ini alergi karena kan lagi hamil tuh. Jadi itu alergi tuh. Nah itu kejadian tuh sebelum pindah. Sampailah pindahlah keluarganya Herdi ke rumah barunya, itu daerah Lenteng Agung. Nah itu rumah yang di Ciracas itu, yang di Tanah Merdeka 10 itu tuh kosong. Hampir setahun lah rumah itu kosong. Kemudian ayahnya Herdi minta tolong adiknya untuk bersih-bersih di rumah itu. Nah datanglah adiknya ayahnya Herdi, kemudian dia bersih-bersih di rumah itu. Jadi yang dibersih itu waktu itu adalah bagian dalam rumahnya aja. Jadi halamannya itu belum sempat dibersihkan. Nah tiba-tiba adik ayahnya Herdi itu badannya gatal-gatal. Gatal-gatal, awalnya tangannya, kemudian semua tubuhnya gatal-gatal. Itu nggak jelas kenapa. Padahal dia bersihin bagian rumahnya dulu, baru bagian dalam rumahnya aja, belum ke halamannya. Oke lah, mungkin tuh berpikir saat itu ada ulet bulu atau ada serangga lah, sehingga membuat badannya itu gatal-gatal. Tapi kejadian ini mirip yang dialami oleh ibunya Herdi saat itu. Saat itu waktu itu berpikir bahwa ibunya Herdi alergi karena lagi hamil, ya kan ya, mungkin ada alergi atau bisa makan sesuatu atau alergi lah. Nah yang ini mungkin berpikir ada serangga atau ulet bulu lah di rumah itu, jadi itu gatal-gatal. Dan itu nggak bisa dijelaskan kenapa. Kalau misalnya ulet bulu kan bisa merah-merah, ini nggak ada merah-merah, itu semua badan itu gatal. Akhirnya dia kebalik lagi pulang, dia bilang ke abangnya, yaitu ayahnya Herdi, belum selesai bersihnya, jadi pulang dulu aja loh untuk nyembuhin gatal-gatalnya. Nah itu kejadian yang dialami oleh omnya Herdi atau adik dari ayahnya. Oh ya, kebetulan juga di wilayah Lenteng Agung itu kan suka ada pengajian keliling, jadi kayak taklim keliling lah, taklim ya. Jadi ganti-gantian tuh ngaji di rumah si A, kemudian minggu depan ngaji di rumah B, kemudian ngaji lagi di rumah C, jadi keliling lah itu. Nah kebetulan kan keluarganya Herdi kan warga baru di situ, dan kebetulan juga dapat giliran taklim hari itu atau waktu itulah. Nah kemudian setelah itu ayahnya Herdi berpikir, gimana kalau taklimnya itu atau pengajiannya itu diadakan di rumahnya di Ciracas, sekalian di ngajiin lah itu rumah lah, didoain lah. Akhirnya dilakukanlah taklim kelilingnya itu, giliran di keluarganya Herdi itu di rumahnya di Ciracas. Jadi rombongan taklim ini pergilah ke rumahnya Herdi di Ciracas. Itu dilakukan semingguan lah, taklim itu dilakukan seminggu di rumahnya Herdi yang di Ciracas itu. Itu setiap malam mereka ngaji, kemudian mereka tinggal di situ, nginep di situ selama seminggu. Nah, sampai seminggu selesai, mereka kembali lagi ke Lenteng Agung, yaitu rumahnya itu. Nah, pada saat mereka sudah kembali ke Lenteng Agung, mereka cerita tuh sama ayahnya Herdi. Dia bilang selama mereka ngaji di rumah itu mereka tenang-tenang aja. Tetapi terkadang mereka suka dengar ada suara air mengalir di kamar mandi, padahal tidak ada siapa-siapa. Dan selama seminggu itu mereka terkadang suka dengar suara orang di dalam rumah, padahal anggota atau orang-orang yang taklim di situ sedang ada di ruangan tengah gitu. Dan saat itu mereka juga mendengar suara orang yang ngomong gitu, suara orang lah di rumahnya. Nah itulah kejadian yang dialami oleh pada saat mereka taklim di rumah yang di Ciracas itu selama seminggu. Tapi setelah itu mereka udah gak mengalami apa-apa lagi. Nah itu kejadian yang dialami oleh grup taklim yang sedang taklim di rumah di Ciracas. Nah setelah itu, karena rumah itu sudah lama tidak ditempati dan
juga tidak dikontrakin. Akhirnya rumah itu dijual. Dan setelah itu tidak ada lagi cerita-cerita di rumah itu lagi, karena Herdi sudah tidak pernah lagi ke rumah itu lagi. Nah, sekian cerita gue mengenai sebuah rumah yang ditinggali oleh Herdi pada saat dia berusia 6 tahun. Di mana rumah itu tenang dan rumah itu teduh. Tetapi di keteduhan dan di ketenangan rumah itulah ada cerita-cerita yang tidak bisa dijelaskan oleh Herdi sampai saat ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata dari gue yang kurang berkenan atau ada kata-kata gue yang salah. Sekali lagi gue minta maaf dan sekali lagi terima kasih.